Yuk, kita mulai lagi. Saya tadi sudah ditutup. Yuk, kita mulai lagi. Ya, jadi ini sekitar 16 minggu. Karena tidak semua kita bisa langsung cepat dalam waktu 10 menit. Tapi kalau kita sudah normal ya bisa 10 menit semua. Oke, kepala kita lihat, struktur kepala. Teman-teman udah lihat kranium, kemudian vertebra, cortex, falx cerebri, bagian fossa posterior, cerebellum bisa ukur ya. Secara makna. Kemudian kemarin Dokter Prasyan itu ngomong jenenge cavum septum pellucidum, itu harus selalu dilihat. Terus kemarin waktu kita kalau fetal infection cari bagian periventricular, jangan sampai ada hiperkalsifikasi di situ. Teman-teman kalau punya fasilitas mengukur dengan 3 dimensi, manfaatkan. Nah, kita bisa punya fasilitas TUI, jadi status. Nah, iki. Nah, dilihat semua lapis-lapisannya, membantu untuk kita melihat cepat. Nah, set. Ya, jadi bisa lihat. Ini mulai dari tipe yang paling rendah sudah ada semua kok, kalau kita mau lihat seperti ini. Nah, jadi enak tinggal geser satu gambar. Nah, kan Dokter Prasyan bilang, oh lihat bagian aksial aja. Loh dok, ini nek kita putar bisa enggak? Bisa. Nah, ini bagian koronal, ya, terus ini bagian sagital, putar. Nah, set gitu. Jadi kalau mau ngelihat corpus callosum daerah sini, ya. Cuma ya kembali pada tipe alat Dokter Prasyan, ya wis E22 bedo. Ya, tapi ini kalau kita mau lihat koronal, sagital, nah yang biasa kita pakai iki toh. Ini aja pokoknya kuasai betul-betul, sudah cukup untuk melihat semua kondisi. Ya, cerebellum, sisera magna, thalamus, cavum septum pellucidum. Oke, kepala sudah, lanjut. Masih tengkurap. Yo, jangan lupa kita lihat skeleton. Oh, skeleton. Kalau punya alat, settingnya dimantepkan. Pakai aja yang paling high quality, paling tajam. Set. Nah, udah langsung ambil. Drink, putarkan dia. Set. No. Nah, itu ya. Nah, baru kita lihat, amati pelan-pelan. Semua struktur bagian tulang belakang kita bisa lihat. Ya. Tuh. Kita boleh ke jantung. Nah, perbesar jantung saja. Set. Oke, kalau sempat kita main di jantung, tampilkan 2. Nah, ini biasa kalau saya main di jantung, kita main ini. Jadi sambil kanan kita lihat aliran darahnya, kita naikkan. PRF-nya bisa ditinggikan. Nah, sambil lihat 4 chamber. Tuh, ya. Pelan-pelan dicek. Nah, kalau masalah aksis lain-lain, teman-teman latihan di YouTube banyak kok. Oh, yang kemarin paper jantung terakhir bisa di-download gratis, yaitu di lewat PubMed. Tinggal cari mas, banyak kok. Lambung sebelah kiri, kemudian ginjal, ya, liver, usus, aman. Yuk, sampai bawah kita lihat, ya, kelamin boleh kalau kadang-kadang sempat ngelihat. Nah, ini malah ditutupin kaki. Ya. Kalau sempat bisa cari daerah anus, cari ya. Ini daerah lubang anus, cari loh. Ya. Kita udah sering lihat kelamin, coba cari anus. Kadang-kadang tuh anal dimple nggak ada, tahu-tahu atresia anus. Ya. Nah, struktur sudah, plasenta tidak nutupi jalan lahir. Terus sebisa mungkin teman-teman kalau bisa di atas 24 minggu ke atas, ukurlah tali pusat. Paling tidak kita untuk tahu aliran darah ya. Oh, boleh kalau dia pas lagi telentang sebentar. Yuk, lihat ke atas lagi.
Jangan lupa nyari lensa mata, banyak kasus sitomegalovirus, lensa mata bisa katarak kongenital, tulang hidung dicek, ya. Kemudian jarak kedua bola mata, biokular diameter, kalau dijejer, bagian tengah itu setara satu bola mata dijejer, jadi ada 3 bola mata. Ya, itu untuk melihat kalau ada hiper atau hipotelorisme. Ruas tulang hidung kiri kanan semuanya normal. Kalau mau lihat bagian 4D semuanya sekarang udah main-main begitu ya. Malah lari toh ya, Didik muter langsung. Ya wis, tak apa-apa. Ya. Oke, nah tuh kelaminnya laki-laki. Sempat kalau ngelihat bayi kencing tuh, bayi ini kencing sambil ngelihat. Ya. Jadi proses berkemih juga kita bisa lihat. Yuk, tali pusat. Karena waktu berapa? Oh, cukup. Yuk, selalu ya kalau punya Doppler, ukurlah. Biasakan main Doppler, bukan main CTG. Kalian kalau ngelihat CTG setiap kali periksa, CTG sudah direkam, itu menandakan ada sesuatu 2 minggu kita sudah telat. Tapi kalau kamu punya kemampuan untuk selalu melihat Doppler, itu adalah real time yang kita lihat saat ini ya. Ya. Mau kuasai apa? PI boleh, tapi kita biasanya mainnya di resistance index. Ya. Untuk apa? Nanti kalau misalnya dok ada lilitan tali pusat, nah kita bisa tahu aliran darahnya. Oh, ada simpul mati antara free loop dengan yang masuk beda alirannya. Dok, bayi ini kecil, growth restriction, ketuban habis, ternyata tali pusat tidak mengalirkan arus darah. Nah, kalau punya kemampuan juga, yuk main di Doppler di cerebrimedia, ya diukur. Nah, di cerebrimedia cari di daerah fossa basis kranium. Nah, itu dia cerebrimedia ya. Core. Nah, ya. Terus jangan lupa cari yuk. Katanya kan pada ingin tahu, oh prediksi preeklamsi, ukurlah setiap kali kalian periksa pasien. Satu pasien 10 menit mesinnya cukup untuk ngerisa semua. Ini sesok pulang wis ngantri pirang puluh Saya pulang besok langsung nyambung. Minggu yo nyambung lagi. Nah, yo cek arteri uterina. Reverse ya. Putar ditonton reverse invert. Nah, biasanya ono auto nendi to ya. Iki Mbak. Hah? Ini toh. Nah, jadi dia auto kan ya. Bandingkan kiri sama kanan ya. Tuh. Oke, ada lagi yo mau dicek apa? Biometri teman-teman. Sekalipun biometri tetap ya harus teliti yang ukurnya ya. Dengan kita tahu usia kehamilan, kita tahu cerebellum, usia kehamilan tahu, bahkan untuk mendeteksi makrocepal atau mikrocepal. Kasus mikrocepal banyak loh ya, kena tokso mikrocepal. Ya. Jangan sampai kelihatan bayi-bayi kecil ternyata bayinya mikrocepal. Nah. Ya wis 2 menit lagi udah semua sudah kita objek-objek yang perlu. Ya. Oke, sekaligus mau lihat body keseluruhan boleh. Oh. Ya. Struktur janin semuanya oke. Fix Roy no ketik. Ya. Jadi coba sendiri-sendiri nanti semua diukur mulai dari aliran-aliran Doppler. Ya. Sudah semua. Oke. Ya. Coiling index, ayo boleh cari pasien.
saya sempat ya dapat tali pusat dulu. Di tali pusat malah hilang deh. Iya, tali pusatmu kasih lihat deh. Kira waktu tersisa 1 menit. Tidak dapat yang mau cari. Lah malah nutupi tadi deh ngasih tali pusat. Nah, gitu deh. Diam nak. Lah. Harus diam, harus kita minta 1 gelombang. Nggak dapat. Diam deh. Goyang. Waktu habis, silakan bergeser ke pilih selanjutnya. Dia kalau ngelihat coiling index itu, kamu harus dari 1 gelombang tali pusat kayak ini toh, ya, biru ke biru atau merah ke merah. Ada saya jelaskan di YouTube, kalian bisa cari kok di situ. Nah, jadi harus dia dari 1 gelombang ke 1 gelombang, misalnya merah ke merah. Menginformasikan kembali waktu sudah habis, silakan bergeser ke pilih selanjutnya. Accept. Mana toh gambarnya kok? Render. Nah gitu. Bukan saya ini mbak. Gambarku. Apa yang render? Iya, lah aku ini. Nah ini. Ya. Jadi coiling index itu nilainya sekitar 0,33 sampai 0,5. Nah diukur dari merah, 1 merah ke merah yang lain, 1 gelombang atau biru ke biru. Sentimeter, iya. Nah dari sini ke sini, ya. Tuh 1:2,4, berarti 1:2,4 dari 0,5, masih dalam batas normal. Bahaya kalau hypercoiling, resikonya dia bisa lilitan aliran darah tidak mengalir, ya. Kalau yang baru cari di YouTube, yang pas aku ngukur jelas banget. Ya, ayo.